kita lanjutkan materi selanjutnya ya, yaitu fungsi. Kita kan kemarin sudah belajar tentang relasi. Masih ingat kan relasi itu apa? Relasi itu adalah sebuah hubungan. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah fungsi. Nah, fungsi itu apa sih? Fungsi itu adalah relasi, berarti atau hubungan yang memasangkan setiap anggota domain daerah asal ya, pada tepat satu anggota kodomainnya atau daerah kawannya. Nah, coba kita lihat contoh yang di sebelah kanan ini ya. Nah, manakah relasi berikut yang merupakan fungsi? Kita lihat ini ada daerah domainnya, domain, ini yang domainnya, yang ini adalah kodomainnya. Nah, kita lihat di sini 1 berpasangan sama A, 2 berpasangan sama C, 2 lagi berpasangan sama D, 3 berpasangan sama E, 4 berpasangan sama B. Dibandingkan yang ini, coba kita lihat 1 berpasangan sama B, 2 berpasangan sama A, 3 berpasangan sama C, 4 berpasangan dengan D. Manakah yang relasi, manakah yang fungsi? Kita cek lagi. Apa itu fungsi tadi? Dia memasangkan setiap anggota domain tepat satu anggota kodomain. Berarti artinya itu tidak boleh ada yang double di bagian domain. Ya, tidak boleh ada yang double. Berarti kita bisa menyimpulkan ini, yang bagian pertama ini merupakan relasi. Kenapa? Ada yang double nih. Lihat, ada yang double, 2 berpasangan sama C dan D. Jadi dia selingkuh ceritanya. Ya, yang ini selingkuh. Nah, kalau yang ini dia dinamakan fungsi. Lah, kenapa? Coba lihat bagian domain yang di sini, ini sama-sama domain. Domainnya tidak ada yang double, alias tidak ada yang selingkuh. Jadi tahu ya bedanya ya. Kalau relasi itu dia boleh selingkuh bagian domainnya, kalau fungsi dia tidak boleh, harus punya pasangan 1 di kodomainnya. Itulah bedanya relasi dan fungsi. Paham? Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, manakah relasi berikut yang merupakan fungsi? Lihat soal yang pertama. 1,0, 2,1, 3,2, 4,3. Yang kedua, A,1, B,1, C,2, D,2. Yang ketiga, A,1, B,1, B,2, C,3. Nah, dari sini sudah bisa langsung kelihatan nih. Ini angkanya nih 1, 2, 3, 4. Oke? Lihat dari bagian depannya aja, yaitu sebagai domainnya. Lihat ini, dia 1, 2, 3, 4. Gitu kan ya? Nah, bagian domainnya tidak ada yang double, ya enggak? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti dia nggak ada yang double. Bisa ketahuan, oh berarti dia fungsi, gitu kan ya? Nah, dibandingkan yang ini, lihat, yang ini bagian domainnya A, B, C, D, gitu kan ya? Nah, B-nya nggak ada yang double, A-nya nggak ada yang double, C-nya nggak ada yang double, D-nya juga nggak ada yang double, alias tidak ada yang selingkuh. Berarti dia juga bisa dibilang fungsi. Kalau yang ini kita lihat bagian domainnya A, B, B, C. Lihat B-nya. B-nya ada 2. Sudah ketahuan di sini. Berarti dia bisa dianggap relasi, bukan fungsi lagi. Dari sini sebenarnya bisa ketahuan. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke sini. Kita jawab ya pertanyaan ini. Lihat ini untuk bagian domainnya 1, 2, 3, 4 ya. Untuk kodomainnya adalah 0, 1, 2, 3. 1 dengan 0 kita hubungkan. 1 dengan 0, 2 dengan 1, 3 dengan 2, gitu kan ya. 4 dengan 3. Tuh, bagian domain dia tidak ada yang selingkuh atau tidak ada yang double. Berarti ini disebut fungsi. Gitu kan ya. Sedangkan nomor 2, A dengan 1 kita hubungkan, B dengan 1, C dengan 2, D dengan 2. Coba kita lihat bagian domainnya. Domainnya di sini juga tidak ada yang double atau tidak ada yang selingkuh. Meskipun bagian meskipun bagian kodomainnya ada yang double, itu tidak berpengaruh. Masih bisa dibilang ini adalah fungsi.
Yang penting adalah bagian domainnya tidak boleh selingkuh, tidak boleh double bagian domainnya. Nah, bandingkan dengan nomor 3. Nomor 3 itu A dengan 1, kemudian B dengan 1, kemudian B lagi dengan 2. Nah, C dengan 3. Lihat bagian domainnya. Domainnya di sini ada yang selingkuh, ada yang double. Berarti tidak boleh ya, dia nggak bisa disebut fungsi, tapi dia disebut dengan relasi. Nah, tahu ya perbedaannya ya? Yang fungsi pokoknya dilihat dari domainnya, tidak boleh double. Yang relasi itu boleh double. Begitu, paham? Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu notasi fungsi. Nah, notasi fungsi ini umumnya dinotasikan dengan huruf kecil. Misalnya nih, F-nya kecil, G-nya kecil, H-nya kecil, dan lain sebagainya ya. Nah, yang paling sering kita gunakan adalah yang F dan G, gitu ya. Nah, contohnya nih notasinya, notasi F.2X, kemudian ada tanda panah ini kan, ini bisa dituliskan Fx sama dengan Y. Nah, ini dibacanya nanti adalah F memetakan X ke Y. Atau untuk setiap X anggota A yang dipasangkan oleh fungsi F pada Y anggota B. Sehingga bisa dikatakan fungsi itu disebut juga pemetaan. Begitu ya. Nah, contohnya nih. Contoh yang pertama, diketahui fungsi fx x kuadrat plus x min 2 dengan daerah asal kan domain ya, min 2, min 1, 0, 1, 2. Tentukan himpunan pasangan berurutan dari fungsi tersebut. Oke, kita jawab ya. Kita bisa menyederhanakan si fx ini, si fungsi ini menjadi fx sama dengan x kuadrat plus x min 2. Kemudian daerah asalnya nanti dia sebagai x-nya. Jadi untuk X sama dengan, kita mulai dari min 2, itu kita masukkan aja nih, X-nya masuk ke sini, sehingga nilainya adalah F min 2 sama dengan, yuk, min 2 dikuadratkan plus min 2 min 2, gitu kan ya. Hasilnya berapa ini? Min 2 dikuadratkan 4, min 2 min 2 sama dengan 4 dikurang 2, 2 dikurang 2, 0, gitu ya. Jadi X-nya nanti dia dimasukkan ke fungsinya ini. Kemudian kita lanjutkan untuk X sama dengan min 1. Nah, X sama dengan min 1 berarti F min 1 sama dengan min 1 kuadrat plus min 1 min 2 sama dengan 1 min 1 min 2. Berapa ini? Hasilnya min 2. Nanti kita lanjutkan untuk X sama dengan 0 ya tadi ya. Jadi untuk X sama dengan 0, masukin dong X-nya 0. Sehingga 0 kuadrat ditambah 0 dikurang 2, hasilnya min 2. Selanjutnya sampai X sama dengan 2. Masukkan ke fungsinya. Lah nanti dapat untuk X sama dengan 1 sama dengan 0. Untuk X sama dengan 2, nanti F2-nya sama dengan 4. Sehingga bisa kita tuliskan himpunan pasangan berurutannya yang mana aja nih? Kita lihat. Nah, ini adalah daerah asalnya nih ya. Nah, ini adalah daerah hasilnya, gitu kan ya. Berarti himpunan pasangan berurutannya itu adalah mulai dari min 2, berapa itu? 0. Kemudian berapa lagi nih? X sama dengan min 1. Berarti min 1, hasilnya berapa? Min 2. Selanjutnya berapa ini? 0 nih loh. Nih, berarti 0, min 2. Gitu kan ya. Terus 1, 0. Dan yang terakhir berapa ini? 2,4. Begitu ya. Paham? Oke. Kita lanjutkan bagian yang kedua, yaitu domain dan range suatu fungsi. Domain tahu ya, daerah asal ya, dan range itu adalah daerah hasil. Nah, pada suatu fungsi f A dipetakan terhadap B, A-nya ini disebut dengan domain atau D ya.
sedangkan B-nya disebut dengan kodomain. Dan himpunan B yang punya pasangan nih, yang punya pasangan di A itu disebut range atau daerah hasil. Nanti kita simbolkan untuk domain itu adalah DF, kodomain itu B, sedangkan range itu adalah RF. Nah, kita lanjut ke syarat agar fungsi itu terdefinisi. Jadi ini digunakan kalau kita mau nyari daerah asal ya. Daerah asal atau daerah hasil bisa menggunakan syarat-syarat ini. Yang pertama, jika Y sama dengan akar dari fx. Ingat akar. Syarat di dalam akar itu dia tidak boleh negatif, ya kan? Karena dia tidak boleh negatif, maka fx-nya nanti yang berada dalam akar dia harus lebih besar atau sama dengan 0. Nih ya. Jadi saat Y sama dengan akar fx, maka nilainya fx-nya nanti tidak boleh lebih besar sama dengan 0. Nah, yang kedua, jika ada soal Y sama dengan fx per gx, lihat pecahan ini. Kalau pecahan syaratnya apa kemarin? Berarti penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Ini kan pembilang, ini penyebut ya. Berarti dia tidak boleh sama dengan 0. Nah, agar dia terdefinisi. Gitu kan ya? Nah, selanjutnya, jika Y sama dengan fx log gx gitu ya. Fx log gx, ingat logaritma. Jika ada soal modelnya logaritma, maka nilai gx-nya nanti dia lebih dari 0, gitu kan ya, dan fx-nya lebih dari 0, dengan syarat nilai fx tidak boleh sama dengan 1. Ini kalau jika ada soal y sama dengan fx log gx, begitu, paham? Oke, kita masuk ke contoh soalnya ya. Tentukan domain dari fungsi-fungsi berikut. Berarti kita nyari apa nih? Kita nyari daerah hasilnya dari keempat fungsi ini ya. Yang pertama, fungsi fx sama dengan 2x plus 5. Yuk, kita jawab di sini. Yang pertama, soalnya apa itu? Fx sama dengan 2x plus 5. Gini ya. Nah, berarti kalau kita mau nyari domain, ingat tadi simbolnya adalah df-nya. Kita coba dengan nilai angka 0. Dapat nggak hasilnya? Dapat kan ya? Misal kita coba angka 0, 2 kali 0 plus 5. Hasilnya 5. Kita coba dari min 1. 2 kali min 1 ditambah 5. Semuanya dapat. Nggak ada syarat ya untuk ini ya. Karena apa? Dia bukan pecahan, dia bukan akar, dia bukan logaritma. Maka seluruh anggota X, nulisnya gini domainnya. Jadi seluruh anggota X di mana X semuanya bisa masuk anggota bilangan real. Jadi semuanya bisa masuk ke domain sini ya. Nah, seperti ini. Paham? Oke, kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2, kita punya soal fx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 1. Coba lihat bentuknya. Bentuknya tidak ada syarat apapun ya di sini. Dia bukan akar juga, dia bukan pecahan juga. Maka semua x bisa masuk dan pasti ada hasilnya. Sehingga daerah asalnya nanti df-nya itu semua alias semua x-nya ya. Berarti seluruh anggota x di mana x-nya itu yang penting dia anggota bilangan real. R ini adalah bilangan real. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut sama soal yang ketiga. Coba lihat, fx sama dengan 2x per x min 2. Lihat, bentuk ini adalah bentuk pecahan. Berarti domainnya punya syarat dong ya. Domainnya dia punya syarat nih. Fx sama dengan 2x per x min 2. Sehingga syaratnya harus terpenuhi dulu agar fungsinya terpenuhi atau terdefinisi. Maka syaratnya apa tadi pecahan? X min 2 nya berarti bagian penyebutnya dia tidak boleh sama dengan 0. Sehingga x nya nanti tidak boleh sama dengan 2. 2-nya pindah ke kanan ya, berarti x tidak boleh sama dengan 2. Sehingga nanti besarnya domain atau daerah hasilnya adalah seluruh anggota x bisa masuk
di mana X-nya nanti tidak boleh sama dengan 2 dan X anggota bilangan real. Begitu, paham? Oke, kita lanjut yang keempat. Coba lihat, fx sama dengan akar 2x plus 4. Berarti bentuknya dia adalah akar ya. Akar dia. Oke, yuk kita kerjakan yang nomor 4. Fx sama dengan akar 2x plus 6. Gitu ya. Nah, berarti domainnya nanti, maaf, untuk syaratnya dulu. Nah, syaratnya dulu, ingat yang di dalam akar tadi. Berarti di dalam akar tidak boleh bernilai negatif ya. Sehingga 2x plus 6 nanti harus lebih besar atau sama dengan 0. Ini adalah syaratnya. Oke, berarti 2x pindah ke kanan lebih besar sama dengan min 6. Sehingga x-nya lebih besar sama dengan min 6 per 2. X-nya berarti lebih besar sama dengan min 3. Sehingga nanti domainnya itu adalah seluruh anggota X, di mana X-nya nanti harus lebih besar sama dengan min 3. X itu anggota bilangan real. Begini nanti domainnya. Paham?